Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah pengukuran elektronika, yaitu kita akan mencoba menggunakan sebuah multimeter dengan fungsi pengukuran tegangan. Baiklah, kita ambil multimeternya. Pastikan multimeternya ada pada mode voltage, karena tegangan itu sesuai dengan ini bahasa Inggrisnya, tegangan itu voltage ya. Jadi kita akan mengukur sebuah tegangan. Nah, di tahap awal kita akan mencoba mengukur tegangan pada sumber ya. Di aplikasi ini sendiri sumber yang diberikan itu berupa baterai. Jadi kita bisa ketikkan baterai. Nah, di sini ada 5 jenis yang bisa kita gunakan, tapi kita akan mengukur baterai yang umum saja, atau biasa kita dapat di toko-toko umum, atau memang di peralatan elektronika kita biasa menggunakannya. Nah, ada baterai 9 volt atau biasanya disebut baterai kotak. Kemudian ada baterai kecil, yaitu baterai AA. Ya, kemudian ada baterai kancing atau baterai koin juga biasanya dipakai di baterai CMOS komputer atau ke baterai untuk RTC untuk menyimpan untuk memberikan power agar waktunya tetap tersimpan, biasanya menggunakan baterai seperti ini. Nah, bisa kita lihat sebenarnya baterai ini sudah punya label ya. Kalau kita beli baterai-baterai ini sudah memiliki label tegangan. Misalkan baterai kotak ini tegangannya 9 volt, kemudian baterai yang umum kita lihat ini biasanya digunakan untuk remote, untuk mainan dan lain sebagainya, biasanya menggunakan baterai seperti ini, baterai AA. Nah, di sini juga tipenya bisa kita rubah menjadi A3 ya. Yang membedakan adalah ukurannya ya, tegangannya sama, tegangannya di 1,5 volt meskipun kita rubah menjadi A3 ya. Nah, kemudian ada baterai kancing atau baterai CMOS atau baterai koin. Nah, di sini tegangannya standar, dia tegangannya adalah 3,0 volt. Nah, di sini kita akan coba mengukur tegangan pada baterai-baterai ini. Meskipun sudah ada label tegangannya, tapi kita mau memastikan apakah tegangan dari baterai tersebut betul-betul masih 9 volt ataukah masih 1,5 atau 3 volt. Ya, meskipun karena ini simulasi nanti hasilnya pasti 9 volt, tapi kalau kita sudah berhadapan di kondisi nyata, biasanya tegangannya itu sudah kurang. Ya, itu tergantung dari umur baterai, ataukah baterai sudah memang lowbat dan lain sebagainya. Oke, kita coba ukur. Yang pertama kita ukur baterai 9 volt. Jadi cara pengukurannya itu simple saja. Di multimeter kita yang memiliki dua probe itu, yaitu probe negatif, kita hubungkan ke sisi negatif baterai, dan juga probe positif kita hubungkan ke sisi positif baterai. Jadi diperhatikan bahwa baterai itu memiliki kutub negatif dan positif. Jadi kalau kita belum dapat atau kita dapat baterai, perhatikanlah posisi negatif dan positifnya. Oke, kita coba ukur. Saya menggunakan warna hitam untuk ke negatifnya, dan gunakan warna merah untuk ke positifnya. Nah, seperti ini. Jika kita start simulasi, maka muncullah tegangan 9 volt seperti ini. Ya, artinya tegangan ini artinya baterai ini dianggap masih normal. Ya, kalau sudah tegangannya jatuh misalkan 7 volt, 8 volt, maka itu biasanya sudah dianggap sebagai lowbat ya, atau baterainya sudah tidak layak. Oke, next kita coba baterai yang bulat ini, baterai kancing ini. Positifnya dihubungkan ke sama, jadi setiap baterai itu sama, cara ukurnya sama persis. Kita hanya mencari kutub negatif dan positifnya. Jika sudah dapat kutub negatif dan positifnya, silakan diukur. Hasilnya tampil tegangan yang harus tampil hasil pengukuran tegangannya seperti ini. Nah, kita coba di baterai yang umum, baterai A2 seperti ini ya, hitam. Oh sorry ya, warnanya merah tadi, tidak masalah sebenarnya. Ini hanya untuk pewarna kabelnya saja. Intinya hitam kutub
probe hitam di multimeter itu ke kutub negatif, probe merahnya ke kutub positif. Oke, kita coba play. Nah, hasilnya adalah 1,5 volt. Nah, di sini saya mau terangkan sedikit bahwa yang umum kita dapat mungkin adalah baterai seperti ini, baterai A seperti ini. Nah, bagaimana jika kita hanya memiliki baterai A seperti ini, tapi kita butuh tegangan 3 volt ataukah butuh tegangan 9 volt? Ya, anggaplah kita tidak memiliki baterai ini, kita hapus saja. Kita butuhkan sebuah tegangan yang ataukah tegangan 3 volt juga saya hapus. Kita butuh tegangan 3 volt misalkan. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan baterai ini ya dengan kita merangkainya secara seri. Ya, jadi teori mengatakan bahwa jika baterai disusun secara seri, maka tegangannya akan bertambah. Dan jika baterai disusun secara paralel, maka arus yang bertambah. Tegangan tetap tapi arusnya bertambah. Untuk arus sendiri kita akan membahasnya di video yang lain. Di sini kita coba membahas yang tegangan saja. Jadi nanti anggaplah saya punya dua baterai seperti ini. Ya, saya mau punya tegangan 3 volt. Maka saya susun secara seri. Nah, untuk susun secara seri itu langkahnya seperti ini. Saya gunakan warna biru saja. Jadi kutub positifnya kita gabungkan atau hubungkan dengan kutub negatif di baterai yang kedua. Nah, seperti ini semuanya sudah jadi, kita sudah bisa mengukurnya. Coba kita ukur tegangannya. Seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita coba play. Kita sudah mendapatkan tegangan 3 volt. Ya, artinya ketika kita susun seri seperti ini, maka tegangannya dijumlahkan 1,5 volt ditambah dengan 1,5 volt, hasilnya adalah 3 volt. Nah, bagaimana jika saya membutuhkan sebuah baterai 9 volt? Ya, baterai 9 volt misalkan, otomatis saya harus membuat 6 baterai. Ya, maka kita coba buat saja 6 baterai. Saya copy paste saja. Nah, seperti ini. Bagaimana cara hubungkannya? Sama seperti tadi, kita hanya hubungkan dari positif masuk ke negatif, kemudian terus-terus seperti itu sampai di baterai ujung. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan tegangan 9 volt, sedangkan baterainya kita yang bisa kita jangkau itu atau bisa kita peroleh itu cuma baterai 1,5 volt, maka bisa disusun seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba ukur. Kutub negatifnya kita masukkan di probe negatif. Kutub positif kita masukkan ke positif. Kita coba play. Nah, muncul 9 volt ya. Kenapa 9 volt? Karena 1,5 volt dikali dengan 6 baterai sehingga hasilnya adalah 9 volt. Nah, bagaimana jika kita menyusunnya secara paralel? Kita buktikan saja, karena kalau secara teori yang kita ikuti, jika baterainya disusun secara paralel, maka tegangannya tidak bertambah, tapi arusnya lah yang bertambah. Nah, kita coba buktikan. Jika kita menyusunnya secara paralel, maka posisinya seperti ini. Semua kutub negatifnya itu terhubung. Maka saya kasih warna hitam saja. Nah, seperti ini. Kita coba dua baterai dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya baterai disusun secara paralel. Nah, jika kita ukur, jika disusun secara paralel seperti ini, untuk mengukurnya itu boleh di sini, boleh juga di sini karena terhubung. Jadi coba di sini. Kemudian untuk positifnya sini. Oke, coba play. Nah, hasilnya tetap sama. Tegangannya tetap sama 1,5 volt. Jadi sesuai teori itu sudah benar bahwa jika disusun secara paralel maka tegangannya tidak bertambah, tapi arusnya lah yang bertambah. Oke, kita coba hubungkan 3 baterai. Kita buktikan jika 3 baterai. Nah, jika 3 baterai maka disusunnya seperti ini.
Jadi seperti itu seterusnya. Jadi kalau misalkan baterainya lebih banyak lagi, maka disusunnya seperti ini jika paralel. Nah, kita coba ukur, cukup 3 sebagai contoh saja. Seperti ini, kita coba play. Nah, sama. Jadi berapapun baterai yang kita susun, itu hasilnya pasti tetap 1,5 volt. Ya, meskipun di sini baterainya puluhan, tetap pasti nilai tegangannya adalah 1,5 volt. Karena yang bertambah jika kita susun secara paralel adalah arusnya. Oke, jadi seperti itu saja. Nah, di sini saya contohkan sedikit bahwa di simulasi ini sebenarnya ada fitur jika kita ingin langsung membuat baterainya banyak, ya misalkan ini ya. Di sini namun masih terbatas sampai 4 baterai. Jadi jika kita ingin susun secara seri, jadi ini tipenya susun secara seri 4 baterai langsung, maka seperti ini. Ya. Ini susun baterai secara seri. Jadi kalau kita beli sebuah, biasanya dijual seperti ini, dijual dengan kotaknya dengan baterainya langsung seperti ini, maka itu susunannya sebenarnya secara seri. Jika kita ukur, hasilnya adalah 6 volt ya. Kita play. Nah, hasilnya ada 6 volt karena 1,5 dikalikan dengan 4. Seperti itu. Jadi kita bisa gunakan ini untuk melanjutkan membuat sebuah rangkaian. Baiklah, sampai sini saja mungkin video pengenalan untuk cara pengukuran tegangan di baterai atau sebuah sumber. Jadi kalau misalkan nanti ada adaptor, maka kita juga posisi untuk mengukurnya adalah seperti itu. Adaptornya silakan cari kutub negatifnya dan positifnya. Sama posisinya, probe hitamnya silakan tempatkan di kutub negatif, dan probe merahnya silakan tempatkan di kutub positif. Sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.